Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang Pak Khair banggakan. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan perkenalan mata pelajaran atau mapel untuk mapel Ilmu Pengetahuan Alam IPA kelas 6. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Anak-anakku yang soleh-solehah, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Pak Khair menyampaikan untuk perkenalan mapel IPA di kelas 6 ini, Pak Khair ucapkan selamat kepada anak-anak semua karena sekarang anak-anak sudah berada di kelas 6. Ayo anak-anak, karena ini merupakan tingkatan terakhir, tingkatan paling puncak kalian di SD Muhammadiyah Condong Catur, mari mulai sekarang kuatkan niat, kuatkan tekad untuk belajar yang sungguh-sungguh sehingga nanti di akhir kelas 6 anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan bersama. Oke anak-anakku, untuk perkenalan mapel Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 6 sebagai berikut. Untuk rencana pembelajaran IPA di kelas 6 untuk semester 1 adalah penuntasan kompetensi dasar muatan pelajaran IPA kelas 6. Jadi nanti di semester 1 kita akan membahas dan mengupas tuntas materi-materi IPA yang ada di kelas 6 sesuai dengan kompetensi dasar atau KD yang telah ditentukan. Kemudian untuk semester 2 kita akan persiapan ASPD. ASPD itu adalah Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Ini hampir sama seperti ujian yang nanti materinya adalah dimulai dari kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Jadi nanti di semester 2 kita akan mengulang kembali materi IPA di kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Berikut juga beserta dengan latihan soal-soal. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari di kelas 6 ini meliputi KD aspek pengetahuan KI 3 dan juga KD aspek keterampilan atau KI 4. KI 3-nya sendiri meliputi 3.1 sampai 3.8. 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berarti di sini nanti kita akan membahas perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kemudian KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini materi yang sangat menarik buat anak-anak kelas 6 ini. Tentunya materi baru, yaitu tentang ciri-ciri pubertas atau ciri-ciri pada masa remaja, baik untuk anak laki-laki dan perempuan. Kemudian KD yang selanjutnya adalah KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu adaptasi ya. Nanti yang dibahas di sini ada hewan dan juga tumbuhan, adaptasi pada hewan dan adaptasi pada tumbuhan. Kemudian yang KD selanjutnya 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Jadi nanti kalian akan diperkenalkan, nanti ada
rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, kemudian ada rangkaian campuran, bagaimana kondisi lampu jika salah satu saklar itu disambung atau diputus, itu nanti akan dibahas di KD 3.4. Kemudian KD 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Tentunya ini sudah familiar dengan anak-anak ya, cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 3.7 itu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Di sini nanti akan membahas benda-benda langit, planet, dan lain sebagainya. Kemudian untuk KD yang terakhir, KD 3.8, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Inilah kompetensi dasar dari aspek pengetahuan KI 3 yang akan dipelajari di kelas 6. Selanjutnya, kompetensi dasar aspek keterampilan atau KI 4. Nah, KI 4 ini merupakan lanjutan dari KI 3 tadi. Kalau KI 3 adalah pengetahuannya, kemudian kalau KI 4 adalah keterampilannya. Untuk 4.1, yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini nanti kalian akan diberikan tugas ataupun proyek semacam eksperimen. Nanti anak-anak bisa melakukan di rumah terkait dengan materi perkembangbiakan. Kemudian 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. 4.5 membuat laporan hasil percobaan sifat-sifat magnet. 4.6 menyajikan karya tentang cara penghematan energi. 4.7 membuat model sistem tata surya. 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, insya Allah KI 4 ini juga akan kita pelajari bersama di kelas 6. Secara umum, dari KD-KD tersebut dapat diketahui materi IPA di kelas 6 ini meliputi 8 materi. Yang pertama, ada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, adaptasi makhluk hidup. Yang keempat, rangkaian listrik sederhana. Yang kelima, cara menghemat listrik. Yang keenam, sifat-sifat magnet. Yang ketujuh, sistem tata surya. Yang terakhir, rotasi revolusi bumi dan gerhana. Inilah materi IPA kelas 6 yang akan kita pelajari bersama di semester 1. Selanjutnya, untuk semester 2, kita akan mengupas tuntas materi untuk persiapan ASPD. Nah, adapun untuk kisi-kisi ASPD sebagai berikut. Ini yang Pak Ir sampaikan adalah kisi-kisi ASPD IPA tahun 2021. Biasanya tiap tahun itu kisi-kisinya sama. Apa saja lingkup materinya yang dipelajari di ASPD? Ada 5 lingkup materi yang meliputi makhluk hidup dan lingkungannya, struktur dan fungsi makhluk hidup, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta. Nah, kelima lingkup materi ini sudah anak-anak pelajari di kelas 4 dan kelas 5, serta akan anak-anak pelajari di kelas 6 ini. Adapun untuk penjabaran materinya,
sebagai berikut. Untuk materi makhluk hidup dan lingkungannya, nanti materinya meliputi rantai makanan, simbiosis, adaptasi hewan dan tumbuhan, serta pelestarian lingkungan. Kemudian untuk materi yang kedua, struktur dan fungsi makhluk hidup. Ini nanti akan membahas fungsi dan manfaat bagian tumbuhan dan hewan, daur hidup hewan, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, perkembangan dan pertumbuhan manusia, sistem gerak manusia, sistem pernafasan manusia dan hewan, sistem pencernaan manusia, sistem peredaran darah manusia, gangguan sistem dan pemeliharaan organ, serta percobaan pada sistem organ. Untuk materi yang ketiga, benda dan sifatnya, meliputi sifat benda, perubahan wujud benda, sifat bahan, dan kegunaannya. Kemudian untuk energi dan perubahannya, meliputi suhu dan kalor, gaya dan gerak, energi, listrik dan magnet, bunyi dan cahaya. Sedangkan untuk materi yang terakhir, ada bumi dan alam semesta, meliputi sumber daya alam, siklus air, sistem tata surya, dan gerhana. Ini semua nanti akan kita ulang kembali di semester 2. Untuk teknis pembelajaran IPA di kelas 6 ini, anak-anak perlu Pak Akhir sampaikan. Untuk penyampaian materi, yang pertama bisa melalui video YouTube seperti ini. Jadi nanti Pak Khair akan membuat video-video pembelajaran, jadi anak-anak bisa menyimak dan mempelajari materi yang akan Pak Khair sampaikan. Kemudian yang kedua melalui video conference, bisa melalui Zoom ataupun Google Meet. Kedua ini kalian sudah tidak asing lagi ya, Zoom ataupun Google Meet. Kemudian materi juga akan Pak Khair sampaikan dalam bentuk file PDF, nanti bisa di-share di grup orang tua dan juga grup siswa. Kemudian untuk tugas-tugasnya, ada tugas proyek, nanti melakukan pengamatan atau eksperimen dan membuat laporan. Ini nanti pengamatan dan eksperimennya sederhana yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Kemudian untuk latihan soal, bisa menggunakan Google Form ataupun quizzes. Kemudian penilaiannya meliputi selain tugas-tugas dan latihan soal, juga nanti ada penilaian harian atau PH, dan juga tentunya ada PTS dan PAS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Harapannya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, karena apa? Karena penilaian ini nanti akan masuk dalam nilai raport. Dan nilai raport itu nanti akan menentukan kelulusan kalian di SD Muhammadiyah Condong Catur ini. Jadi harapannya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran IPA dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun untuk buku yang perlu anak-anak persiapkan, itu yang pertama ada buku tulis. Kemudian yang kedua buku paket IPA kelas 6. Ini tersedia di koperasi sekolah. Kemudian ada modul siap ASPD. Nanti ini bisa tersedia di awal semester 2. Apabila ada perubahan, akan Pak Khair informasikan kemudian. Yang penting untuk di semester 1 ini, kalian adalah mempersiapkan buku tulis dan juga buku paket IPA kelas 6. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun apapun, anak-anak bisa menghubungi Pak Khair di nomor WA berikut dan juga Pak Anto nomor WA berikut ini. Nah, jadi Pak Khair sampaikan sekali lagi, untuk IPA di kelas 6, nanti anak-anak belajar bersama Pak Khair dan juga Pak Anto. Oke, anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, demikian perkenalan mapel IPA.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Khair, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.